Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Prabu Haryo Pamungkas. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Konflik Rusia-Ukraina terhadap Keamanan Energi Jerman. Penelitian ini dilatar belakangi oleh sanksi yang dilontarkan oleh Uni Eropa ke Rusia yang menghilangkan 90% impor gas alam Jerman yang dibawa melalui pipa Nord Stream 1. Jerman yang memiliki ketergantungan kuat pada Rusia menyebabkan terjadinya krisis energi saat kehilangan pasokan. Berdasarkan International Energy Agency, keamanan energi adalah ketersediaan cadangan energi dalam memenuhi permintaan pada harga yang telah ditentukan. Keamanan energi juga mengacu pada ketersediaan sumber energi yang tidak terputus. Krisis energi yang parah juga berdampak pada tatanan ekonomi dan sosial di Jerman. Oleh karena itu, terjadi perubahan pada keamanan energi Jerman sebagai akibat dari hilangnya pasokan masif dari Rusia. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah ketergantungan Jerman terhadap impor energi dari Rusia menyebabkan terjadinya krisis energi saat sanksi diberlakukan. Krisis energi yang tercipta tersebut juga berimplikasi terhadap tatanan ekonomi dan sosial di Jerman. Pemutusan pasokan energi yang berasal dari Rusia sebagai pemasok utama menjadi penyebab utama terjadinya krisis energi. Pemutusan hubungan dagang dengan Rusia menandakan perubahan pada keamanan energi Jerman. Pertanyaan penelitian pada skripsi ini adalah bagaimana pengaruh konflik Rusia-Ukraina terhadap keamanan energi Jerman. Sedangkan tujuan penelitiannya adalah menganalisis pengaruh konflik Rusia-Ukraina terhadap keamanan energi Jerman. Manfaat penelitian pada skripsi ini secara akademis adalah menambah referensi literatur terkait keamanan energi Jerman dan dampak konflik Rusia-Ukraina secara global. Secara praktis, memberi sumbangsi pemikiran terkait analisis keamanan energi dari suatu negara. Tinjauan pustaka terdiri dari 5 tulisan. Yang pertama adalah Economic Consequences and Implications of the Ukraine-Russian War oleh Madina Hudayhulova dan kawan-kawan. Kedua adalah Energy Wende and its Implication for Germany's Energy Security yang ditulis oleh Arthur Orgorek dan kawan-kawan. Ketiga adalah Transisi Energi Jerman melalui kebijakan Energy Wende tahun 2011 hingga tahun 2017 yang menjadi buah pikiran Hanur Rifki Maulana. Keempat adalah The Ukraine War and Threats to Food and Energy Security, Cascading Risks from Rising Process and Supply Disruptions yang ditulis oleh Tim Benton dan kawan-kawan. Kelima adalah Modeling and Governance of the Country's Energy Security, The Example of Ukraine yang ditulis oleh Alina Yakimchuk dan kawan-kawan. Kerangka konseptual yang digunakan adalah keamanan energi, yang mana keamanan energi bersifat kontekstual dan dinamis tergantung situasi. Konsep keamanan energi harus mempertimbangkan bagaimana cara menyediakan akses energi yang memadai di setiap lapisan masyarakat dan menjamin kesejahteraan mereka. Konsep keamanan energi juga didefinisikan sebagai kelangsungan hidup di ancaman yang eksistensial. Berdasarkan Meli Caballero dan kawan-kawan, tantangan non-tradisional pada sektor keamanan energi meliputi volatilitas harga, krisis finansial global, peningkatan permintaan, lambatnya transisi energi, dan perubahan iklim. Hilangnya informasi dari Rusia akibat konflik Rusia-Ukraina menjadi ancaman eksistensial berupa krisis energi yang berpengaruh terhadap perubahan pada keamanan energi Jerman. 10 indikator yang disediakan oleh Berkeley dan kawan-kawan jadi acuan pada penelitian ini. Indikator pertama adalah resource estimate, yang mana eksistensi pasokan energi yang mumpuni menandakan keamanan energi yang stabil. Kedua adalah indikator resource to production ratios, yang melihat tahun cadangan energi yang tersisa berdasarkan perhitungan dari cadangan minyak terbukti dan tingkat produksi energi negara saat ini. Ketiga adalah diversity indices, yang mana semakin keberagam dan seimbang sumber pasokan energi suatu negara, maka semakin stabil keamanan energinya. Keempat adalah import dependence, yang menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat ketergantungan impor energi, maka semakin rendah tingkat keamanan energi. Kelima adalah political stability, yang mana stabilitas politik negara pemasok berpengaruh terhadap keamanan energi negara yang menerima pasokan energi. Keenam adalah energy prices, yang mana harga merefleksikan kelangkaan sumber energi pada pasar energi suatu negara. Ketujuh adalah mean variance portfolio theory atau MVP,
yang menghitung biaya unit pembangkit listrik dan biaya pada variasi bahan bakar. Indikator ke-8 adalah share of zero carbon fuel yang menjelaskan bahwa keseimbangan pembagian antara sumber energi terbarukan dengan sumber energi konvensional di dalam pasokan energi primer total berpengaruh kuat terhadap keamanan energi suatu negara. Indikator 9 adalah market liquidity yang menjelaskan bahwa kapasitas pasar untuk mengatasi fluktuasi pasokan dan permintaan berdasarkan elastisitas pasar. Terakhir adalah indikator demand side indicators yang berarti perubahan harga energi di pasar memengaruhi aktivitas ekonomi satu negara dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh negara untuk mengatasi hal tersebut. Untuk metode penelitian, pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif, sedangkan jenis penelitian adalah descriptive analysis. Pada hasil penelitian dimulai dari tahun 2011, yang mana menjadi fondasi awal terbentuknya keamanan energi Jerman yang berpedoman pada transisi energi. Dan lalu pada tahun 2023, yaitu setahun selepas pecahnya konflik Rusia-Ukraina pada tahun 2002, yang juga menyorot perubahan pada keamanan energi Jerman selama periode setahun tersebut. Unit analisis pada penelitian ini adalah energi Jerman, sedangkan unit eksplanasinya adalah konflik Rusia-Ukraina. Tingkat analisis penelitian ini adalah tingkat sistem internasional. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengambil dan menganalisis data sekunder yang berasal dari literatur akademik seperti buku, artikel jurnal, dokumen pemerintah, website, serta resensi dari NGO dan portal berita. Teknik analisis data dilakukan dengan interpretasi data-data sekunder yang telah dihimpun. Interpretasi dilaksanakan secara metode kualitatif dengan mengoperasikan 10 indikator dalam menganalisis perubahan dan tingkat stabilitas keamanan energi Jerman. Sistematika penulisan terdiri dari bab 1 yang berupa pendahuluan, bab 2 membahas dampak konflik Rusia-Ukraina terhadap pasar energi global, bab 3 membahas perkembangan keamanan energi Jerman, bab 4 menganalisis pengaruh konflik Rusia-Ukraina terhadap keamanan energi Jerman, dan bab 5 penutup adalah kesimpulan dari keseluruhan penelitian. Pada bab 2 yaitu dampak konflik Rusia-Ukraina terhadap pasar energi global, terdiri dari 3 subbab. Pada subbab 2.1 membahas dinamika konflik Rusia-Ukraina yang menjelaskan aneksasi Crimea oleh Rusia dan penyebab invasi militer Rusia ke Ukraina. Yang mana dalam sejarahnya hubungan antara Rusia dan Ukraina diwarnai oleh berbagai konflik karena Rusia yang menganggap Ukraina sebagai bagian dari teritorinya. Lalu pada subbab 2.2 membahas para aktor yang terdampak konflik Rusia-Ukraina. Aktor tersebut adalah aktor kunci pada perekonomian dunia, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, dan Tiongkok. Pada subbab 2.3 membahas pasar energi global akibat invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Hal ini karena Rusia memiliki peranan dan posisi yang penting terhadap eh, pasar energi global dengan menjadi eksportir energi terbesar di dunia dan juga memegang berbagai jalur pipa yang mengantarkan energi ke Eropa dan Asia. Pada bab 3 yaitu membahas perkembangan keamanan energi Jerman terdiri dari 3 subbab. Pada subbab 3.1 membahas perkembangan keamanan energi Jerman dari tahun 1980-an, yang mana pada tahun tersebut menjadi titik awal berdirinya Partai Red Green Coalition yang mempengaruhi ambisi dan sistem energi Jerman yang berbasis pada eksploitasi sumber energi terbarukan. Pada subbab 3.2 membahas kebijakan energi Wende yang menjadi realisasi Jerman terkait ambisinya untuk mengeksploitasi sumber energi terbarukan dan menghilangkan penggunaan sumber energi konvensional di Jerman. Pada subbab 3.3 membahas target kebijakan energi Jerman, yang mana kebijakan dan sistem energi Jerman berkaitan langsung pada keamanan energi negaranya. Target kebijakan energi Jerman terdiri dari 6 target. Yang pertama adalah nuclear phase out, lalu emission target, energy efficiency, renewable energy, system integration of renewable electricity, dan coal phase out. Pada bab 4 yaitu menganalisis pengaruh konflik Rusia-Ukraina terhadap keamanan energi Jerman yang dijelaskan berdasarkan 10 indikator
yang disediakan oleh Brad dan kawan-kawan. Pada indikator pertama yaitu resource estimates, fasilitas penyimpanan energi memiliki peranan penting dalam menyediakan pasokan energi. Oleh karena itu, untuk mengatasi krisis energi yang melanda Jerman, pemerintah Jerman menyewa 4 floating storage regasification units untuk menjadi volume media penyimpanan energi serta tempat eh, untuk menyimpan LNG yang datang dari negara lain. Pemerintah Jerman juga membantu mendanai biaya pengadaan gas yang lebih tinggi yang dihadapi para importir untuk menggantikan volume energi asal Rusia yang lebih rendah yang mulai menghilang. Terlihat pada grafik 4.1 yaitu tingkat presentasi volume energi yang berfungsi dalam penyimpanan gas Jerman tiap akhir bulan di tahun 2022. Pasokan energi pada penyimpanan energi Jerman meningkat secara dinamis hingga mencapai titik tertinggi sebesar 98,93% pada bulan Oktober tahun 2022. Hal ini menandakan bahwa Jerman secara stabil mampu menyediakan pasokan energi yang mumpuni terhadap warganya, sehingga berdasarkan indikator resource estimates, pada dasarnya keamanan energi Jerman cenderung stabil. Pada indikator kedua, yaitu reserve to production ratios, dilakukan dengan cara menghitung jumlah cadangan minyak terbukti yang dibagi tingkat produksi minyak per tahun, yang menghasilkan total sisa cadangan minyak yang dimiliki negara sisa tahunnya. Jerman memiliki cadangan minyak total terbukti pada tahun 2022 sebesar 115,200 juta barrel per hari. Hal ini dibagi oleh tingkat produksi minyaknya yang berkisar sebesar 135.000 barrel per hari. Perhitungan tersebut menghasilkan bahwa total sisa tahun cadangan energi Jerman dapat mencapai hingga 853 tahun. Oleh karena itu, berdasarkan indikator reserve to production ratios, keamanan energi Jerman cenderung lebih stabil pasca dipengaruhi oleh konflik Rusia-Ukraina. Hal ini terjadi karena terdapat peningkatan pada jumlah cadangan minyak tersedia dari 22,6 juta di tahun 2021 menjadi 115,2 juta di tahun 2022. Sehingga juga terjadi peningkatan pada total setahun sisa cadangan minyak yang dapat digunakan di Jerman, yaitu hingga 853 tahun. Maknanya, di hadapan krisis energi yang berkepanjangan, Jerman masih mampu memastikan pasokan minyak yang mumpuni yang tersedia untuk masyarakatnya sepanjang tahunnya. Pada indikator ketiga yaitu diversity indices dapat dijelaskan melalui dua elemen yaitu yang pertama adalah elemen variasi yang melihat seberapa variatif jumlah pemasok gas untuk Jerman selama ini. Terlihat pada gambar 4.1, semenjak terjadinya konflik Rusia-Ukraina, eh, jumlah pemasok energi Jerman mulai variatif karena menghilangnya Rusia yang menjadi pemasok dominan selama ini. Hal ini juga menandakan ketergantungan pasokan dari Jerman ke Rusia mulai menghilang. Lalu pada elemen keseimbangan, terlihat juga pada gambar 4.1, persebaran keseimbangan antara pemasok energi untuk Jerman juga makin seimbang. Karena dominasi Rusia yang selama ini mengancam keamanan energi Jerman juga menghilang. Oleh karena itu, berdasarkan indikator diversity indices, maka keamanan energi Jerman menjadi lebih stabil. Indikator keempat yaitu import dependence, menjelaskan bahwa ketergantungan Jerman yang kuat terhadap impor dari Rusia telah lama menjadi masalah dalam keamanan energi Jerman. Kurangnya sumber daya alam telah menyebabkan sektor energi sangat bergantung pada impor, minyak, dan gas, hampir seluruhnya diimpor. Oleh karena itu, perubahan harga global sangat mempengaruhi importer dan penggunaan energi di Jerman. Perkembangan pasar sangat bergantung pada hubungan internasional Jerman dengan negara-negara tertentu, terutama Rusia yang memainkan peran penting sebagai eksportir energi terbesar di dunia. Ketergantungan Jerman diperkuat dengan dibangunnya jalur pipa Nord Stream 1 yang secara mayoritas dimiliki oleh perusahaan milik Rusia bernama Gazprom, dan secara krusial membawa pasokan energi secara langsung ke Jerman. Sehingga semenjak hilangnya pasokan energi yang masif dari Rusia, berdasarkan indikator import dependence, keamanan energi Jerman justru semakin stabil. Pada indikator 5 yaitu political stability, kekuatan Putin menciptakan instabilitas politik di Rusia. Hal ini karena Putin memiliki gaya kepemimpinan
yang berada di antara demokrasi dan autokrasi, yang mana segala tindakan Putin didasarkan pada kepentingan negara dan rakyat Rusia. Oleh karena itu, tindakan invasi yang dilakukan oleh Putin juga didasarkan pada keamanan nasional Rusia. Sistem politik yang dikonstruksi oleh Putin cenderung bersifat otoriter, dengan Putin yang memainkan peran dominan di dalamnya. Putin selalu memastikan kontrol Rusia atas negara-negara bekas persemakmuran Uni Soviet agar memendung ekspansi NATO. Rusia yang memandang Uni Eropa sebagai rival dan ancaman bagi keamanan nasionalnya justru mengarahkan keamanan energi Jerman ke arah instabilitas. Putusnya pasukan dari Rusia karena embargo, keamanan energi Jerman secara esensial menuju ke arah yang lebih stabil karena hilangnya stabilitas politik dan persepsi pertahanannya rapuh dari Rusia terhadap Jerman yang merupakan anggota Uni Eropa dan NATO. Oleh karena itu, eh, stabilitas politik para pemasok energi yang baru untuk Jerman rata-rata cenderung bagus, seperti Qatar, Australia, dan Norwegia. Hal ini menandakan keamanan energi Jerman juga lebih stabil. Lalu pada indikator energy prices, kenaikan harga energi dapat mengurangi surplus sosial, yang pada gilirannya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Pada 6 April tahun 2022, harga minyak mencapai 108 barel per harinya, setelah sebelumnya berada di bawah $80 per barel pada pergantian tahun. Rumah tangga di Jerman rata-rata membayar 40,7 sen kilowatt per jam pada paruh kedua tahun 2022, dibandingkan dengan 32,16 sen kilowatt per jam pada tahun 2021. Menurut BDEW, kenaikan harga disebabkan oleh biaya pengadaan dan retail yang lebih tinggi untuk listrik, yang naik 160% dibandingkan tahun 2021. Krisis energi tersebut juga menunjukkan kelangkaan energi di Jerman, yang dibuktikan dengan menurunnya tingkat konsumsi energi keseluruhan di tahun 2022 dengan menurun sekitar 4,7% dibandingkan tahun 2021. Dan Hart Birnbaum, selaku CEO E.ON, menyatakan bahwa hingga tanggal 15 Maret tahun 2023, harga energi masih memiliki volatilitas yang tinggi dan dapat memicu kembali terjadinya krisis energi yang parah. Oleh karena itu, berdasarkan indikator di energy prices, keamanan energi Jerman cenderung tidak stabil karena langkanya komoditas energi dan tingginya volatilitas harga. Pada indikator MPV, yang merupakan sebuah teori yang berasal dari bidang ekonomi finansial, dengan memperhitungkan biaya unit pembangkit listrik beserta variasi dan korelasi di antara biaya bahan bakar yang berbeda. Namun, analisis Berkruit dan kawan-kawan menyebutkan bahwa MPV condong digunakan sebagai metode optimisasi dibandingkan digunakan sebagai indikator yang melihat stabilitas keamanan energi suatu negara. MPV dilakukan dengan menghitung data biaya bahan bakar di masa lalu yang digunakan untuk memperkirakan risiko dan besarnya pergerakan harga di masa depan. MPV tidak dapat dipakai untuk menentukan stabilitas keamanan energi Jerman pasca konflik Rusia terjadi pada penelitian ini. Indikator ke-8 yaitu Share of Zero Carbon Fuels. Pada tahun 2021, konsumsi energi primer di Jerman 84%-nya datang dari energi konvensional, sedangkan 16% berasal dari sumber energi terbarukan. Ambisi Jerman yang ingin mengeksploitasi energi terbarukan dan menghilangkan penggunaan energi konvensional malah akan memiliki konsekuensi yang melemahkan stabilitas keamanan energi Jerman. Berkrup dan kawan-kawan mengatakan bahwa pada indikator Share of Zero Carbon Fuels, perlu dicatat bahwa masalah akseptabilitas juga ada mengenai pilihan energi lain, misalnya energi nuklir. Arthur Overy dan kawan-kawan juga menyatakan bahwa mempertahankan struktur sumber energi primer yang terdiversifikasi secara signifikan meningkatkan keamanan energi negara karena mengurangi ketergantungan pada sumber energi tunggal, sehingga membatasi dampak potensial pada pasar energi Jerman dari perubahan pada pasar sumber daya energi yang berbeda. Tindakan Jerman yang membuka kembali tambang batu bara dan memperpanjang PLTN untuk beroperasi mempertahankan variasi sumber energi primer yang dihasilkan secara independen. Terlihat pada grafik bauran sumber energi Jerman pada dari tahun 2011 hingga tahun 2022. Walaupun ada ketimpangan yang besar antara energi terbarukan dan energi konvensional, hampir setiap tahun penggunaan energi terbarukan semakin menyeimbangi penggunaan energi konvensional.
Lihat juga pada grafik bauran sumber energi pada konsumsi energi primer Jerman berdasarkan jenis sumber energi di tahun 2022 dalam bentuk peta joules. Sebelum sumber energi terbarukan yang sebelumnya memangku sekitar 16% pada konsumsi energi primer Jerman di tahun 2021 naik menjadi 17% di tahun 2022, mengabaikan krisis energi yang terjadi pada saat itu. Oleh karena itu, berdasarkan indikator ini, keamanan energi Jerman semakin stabil dengan terjadi peningkatan pada penggunaan sumber energi terbarukan dan menjadikan proporsi sumber energi yang beragam dan seimbang. Pada indikator ke-9 yaitu market liquidity, indikator market liquidity melihat kemampuan pasar energi Jerman dalam mengatasi fluktuasi harga berdasarkan rasio konsumsi negara. Berdasarkan EDAC, harga bahan bakar diesel di pompa bensin Jerman pertama kalinya melampaui 2 euro per liter. Pemerintah Jerman lalu menyetujui rancangan undang-undang untuk membatasi harga listrik dan gas dengan memberikan pelanggan volume pasokan yang tetap dengan harga yang lebih murah. Pemerintah Jerman juga mengeluarkan polisi pertahanan dengan volume hingga 200 miliar euro yang berfungsi sebagai rem yang meredam benturan harga energi yang tinggi bagi masyarakatnya. Berbagai tindakan pemerintah tersebut membuahkan hasil yang menurunkan tingkat konsumsi sebesar 18% di tahun 2022. Keamanan energi Jerman cukup stabil karena pasar energi Jerman memiliki kapasitas yang mumpuni dalam mengatasi fluktuasi pasokan dan permintaan dengan mampu mengendalikan tingkat konsumsi masyarakatnya. Pada indikator terakhir yaitu demand side indicators, konflik Rusia-Ukraina memaksa Jerman melakukan pengeluaran yang besar terkait pembelian energi. Uang yang disisihkan Jerman sebagai dana talangan untuk menopang sistem energi sejak harga energi meroket dan hilangnya akses energi dari Rusia mencapai hingga 440 miliar euro. Menurut data yang disediakan oleh Institut Kiel, tagihan impor energi Jerman akan tumbuh sebesar 124 miliar euro pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini meningkat dari pertumbuhan 7 miliar euro untuk tahun 2020 dan tahun 2021. Oleh karena itu, berdasarkan indikator demand side indicators, keamanan energi Jerman tidak stabil karena peningkatan drastis dari pengeluaran untuk energi tersebut, menandakan kesulitan besar dari Jerman untuk memasok energi. Berdasarkan 10 indikator tersebut, 7 dari 10 indikator memperlihatkan bahwa terjadi perubahan pada keamanan energi Jerman yang semakin stabil. Dengan keberhasilan pemerintahnya dalam meredam krisis energi sekaligus memastikan ketersediaan pasokan energi di sepanjang tahun untuk kebutuhan masyarakatnya. Pada bab 5 yaitu penutup, kesimpulan dari penelitian ini adalah konflik Rusia-Ukraina membuat Jerman kehilangan pasokan energi masif yang selama ini disediakan oleh Rusia, sehingga berujung pada terjadinya krisis energi. Ketergantungan impor dari Rusia yang selama ini ditanggung oleh Jerman menandakan terjadinya perubahan terhadap keamanan energi Jerman. 7 dari 10 indikator yang dipaparkan oleh Bertrand dan kawan-kawan menemukan bahwa keamanan energi Jerman justru semakin stabil akibat pengaruh dari konflik Rusia-Ukraina. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.